disampaikan nanti juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Ustaz Hasan dipersilakan. Sudah, ini selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh kalau salamnya cuma assalamualaikum rugi. Tak aki gitu. Baik. Sudah jawab semua barusan? Ada yang belum jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Oke. Kalau Allah senang pada yang ganjil-ganjil, untuk masa-masa sekarang kalau beristri Ganjil. Tidak 1, 3. alhamdulillah. Bilang 3 membangunkan macan. Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu ala hadhihi wa sholihah lillahi ta'ala ila hadhihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ila jami'i ikhwanihi min anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i wa sholihin. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, Ustaz-Ustazah, wabil khusus Sohibul Bait pada siang hari ini. Siapa? Beserta para ustaz-ustaz yang ada di sini, ustaz-ustaz anggota pembinaan rutin Kecamatan Patran yang kita lihat ganti-ganti. Jadi pesertanya, anggotanya yang hadir ganti-ganti. Jadwal. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah TBA seperti itu. Ganti-ganti. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siang hari ini Allah menganugerahkan nikmat sempat, mudah-mudahan juga bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita berangkat dari rumah semuanya semoga tercatat sebagai kesempatan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada revolusi dunia, pemimpin nomor 1 di dunia. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Selain dari akhlak kepemimpinannya yang super, sehingga orang non muslim pun memujinya, mengakuinya bahwasanya Rasulullah adalah entrepreneur sejati, pemimpin sejati di dunia. Alhamdulillah kita punya
Amin. senantiasa mengalir terhadap kita semuanya dan keturunan kita, putra-putri kita dan santri-santri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz yang berdakwah, kemarin saya di Ustaz barangkali pada proyektor silakan dibawa. Saya kira dia ada jiwa gedung diskus ini di aulanya, saya siap. Ternyata alhamdulillah ada di sini. Alhamdulillah. Ini Ustazah minta maaf walaupun bentuknya musola seperti ini bukan pas mengungguli lembaga-lembaga atau masjid-masjid yang lainnya, apalagi yang kuno-kuno itu. Punya saya di rumah itu di Madura itu hampir mau roboh seperti ini, tapi sampai sekarang Tidak roboh. sampai sekarang juga ya, dan tidak diperbaiki dan kayu semua. Jadi antik yang seperti itu antik. Soalnya kadang seperti ini. Yang di situ dulu pernah dirawin kiai ini. Di sana pernah dirawin kan. Jadi barokahnya biar tetap mengalir. Kalau dirombak total misalkan Hilang. Hilang itu. Ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Jadi ini misalkan tidak dirombak-rombak, misalkan sudah seperti ini, kira-kira 20 tahun lagi seperti ini, ya. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya barokah. Satu tanda yang mudah Allah, saya dimintain tadi kemarin itu tentang tajwid. Tadi sama Ustaz ini di Tegal Besar. Setelah itu saya ngisi di Kecamatan Sukorambi. Itu cuma sebentar, cuma 1,5 jam saya di sana. Terus sama Ustaz ini gak enak kalau misalkan beliau guru saya. Jadi saya Ustaz saya seperti itu. Siap datang ke sini, balapan saya. Terus nggak punya data lagi, ini di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Alhamdulillah, cuma baca selawat semuanya insya Allah semuanya. Ketemu Ustaz Zaini di sini. Oh. Iya, ketemu Ustaz Zaini di sini. Alhamdulillah, barokahnya selawat itu. Iya, barokahnya selawat. Jadi jenengan apunten di perjalanan kemana-mana kalau sudah kena selawat itu insya Allah lancar, Ustaz. Lancar, insya Allah lancar. Saya pernah sowan ke kiai itu jarang sekali kiai saya di Madura di Banjarnegara itu saya nemui face to face katanya sekarang. Itu cuma berdua. Saya bacain Fatihah dan terus baca sholawat, alhamdulillah diterima saya, alhamdulillah sampai lama saya sama kiai itu. Bahkan bacaannya kiai itu tolong ningi dinding kalaki jak bacaan ningi dinding punya kiai sendiri dikasihkan ke saya. Iya. Jadi barokahnya salawat lancar semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan materi tajwid nggih. Seluruh ulama, sahabat Nabi dan lainnya sejak turunnya Al-Qur'an hingga saat ini berikmah bahwa membaca Al-Qur'an itu dengan benar atau tajwid adalah fardhu ain. Kita tahu semuanya kan nggih. Kalau fardhu kifayah cukup diwakilkan jenengan, yang lain harus belajar tajwid sudah. Ya, yang lain sudah tidak usah belajar. Fardhu ain artinya untuk semua umatnya Rasulullah. Oke. Fardhu ain. Sedangkan membaca dengan lahan atau salah adalah misalkan disengaja hal. Ini di sini sebut bekas pengaman. Ini saya materi ini saya sampaikan ketika kajian. Alhamdulillah kajian sebelum sholat sebelum maghrib bulan puasa. Adapun tempatnya, adabnya berwudhu, tempatnya bersih, masjid misalkan bermusola menghadap kiblat, mulut bersih. Setidak-tidaknya sikatan misalkan seperti ini. Kalau saya seperti ini sering seperti ini. Ganti siwak. Gantinya siwak. Kalau siwak itu ya Allah. Saya 2015 itu beranikan diri saya minta ke Laskar di Mekah. Kalau di Laskar Mekah itu kondisi Mekah itu bukan hanya gini-gini tapi digunak. Iya, itu puasa itu dikunyah itu siwak dikunyah. Apalagi yang masih kecil-kecil terus agak basah itu ya itu dikunyah itu. Kuat-kuat memang.
kuat-kuat. Kalau siwaknya orang dulu minat. Kan kuat-kuat. Nah, kalau sekarang tidak ada minat, ada merodol. Terus tahu tartil, memperhatikan apa namanya, isi kandungannya, meresapi. Setiap ada ayat yang mengandung itu neraka, misalkan siksaan, Syekh Abdul Rahman Sudais itu pasti nangis. Iya apa tidak? Betul. Setiap rakaat itu pasti nangis, kata Rahman Sudais. Setiap rakaat. Kenapa? Bukan nangis bagus dengan suaranya, bukan. Karena memang paham artinya. Paham? Maka sebagus-bagus membaca Al-Quran itu tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi bagus tajwidnya, dibaguskan suaranya, bukan karena apa-apa. Terus berikutnya tadabburi artinya, itu yang paling bagus. Apa sih artinya ini? Apa maksudnya? Sekarang sudah banyak terjemahan Al-Quran, sudah banyak Al-Quran yang itu sebagus-bagusnya. Walaupun jenengan katakanlah saya biasa juga ya ngapunten. Hataman belum tentu mengalahkan yang satu ayat tapi tidak terduri dengan artinya. Betul. Bagus-bagus tantangannya untuk qori besar Ustazah, besar betul. Kenapa? Karena satu, dia bisa jadi tro'am itu qori, suaranya bagus, nafasnya panjang. Iya. Bagus-bagusnya Syekh Mutawalli, katanya Syekh Mutawalli, jadi Al-Quran itu yang bagus, paling bagusnya baca Al-Quran adalah jika dia dibaca terus sesuai dengan tajwid. Apa tajwid itu Ustaz? Apa tajwid? Tajwid itu iya, bacaan Al-Quran yang bitartil sesuai dengan kaidah hukumnya, itu tajwid. Ada di sini. Jadi itu tajwid, bukan tajwid itu yang pas bagus suaranya, terus kedengarannya bagus, bukan hanya itu. Tajwid itu. Kalau kata Sayyidina Ali, at-tajwid itu al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida, kata Sayyidina Ali seperti itu. Tapi satu kalimat, satu maksudnya satu pertemuan mungkin yang menyampaikan, yang pertemuan yang lainnya kan seperti itu kan? Ya, ada kata yang menyampaikan seperti ini di pertemuan lain katanya. Kenapa? Karena fatal betul al-waqful ibtida itu. Fatal betul kalau sudah tidak tahu bagaimana di mana berhenti dan di mana memulai. Saya contohkan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dibaca wa qulna ya Adam uskun. Ya Adam uskun. Berhenti di kun. Karena penggalnya kun anta itu kan pisah kan? Kun anta itu ada muskun, iskur. Jadi itu anta lain. Berhenti di situ. Karena kita tidak tahu. Itu fatal berhenti di situ. Apa berikutnya? Mulainya damuskun anta. Damus. Anak-anak itu udah jarang baca demus itu, kecuali orang tua yang tidak tahu. Kalau anak-anak yang banyak bacanya nisa'u misalkan atau nisa'i, dibaca dari iwala misalkan seperti itu yang sering anak-anak itu. Diambil ekornya Ya kan, jadi diambil terakhirnya, itu fatal akhirnya. Makanya kata Sayyidina Ali seperti itu. Jadi al-waqful ibtida, meresapi arti dan maksudnya, suaranya bagus perlu jangan diputus karena hendak berbicara. Sekarang aku terus ada ya Allah, sekarang itu torik rokokan.
coba lihatin di YouTube, ya Allah kori rokokan, habis rokokan tak kumur-kumur dulu gimana langsung ngaji. Alhamdulillah, banyak seperti itu. Di mana Ustaz? Sama di kita juga. Saya biasa kumpul. Saya ada grup itu ya, ada Jamiyah Qur'an Hufat, ada Jamiyah itu ada 2 itu. Terus ada Subhal Qiraat yang qori semua. Ada haflah, terus ada apa namanya yang qori itu. Ada 5 yang qori toh. Lain dengan yang Al-Qur'an, grupnya Al-Qur'an di HP itu. Ya seperti itu. Itu malaikat apa dak lari bau dengan anunya rokok. Kira-kira. Baca itu kalau ini harus ditanamkan untuk dalam diri kita. Jadi usahakan hadap kiblat, pakaiannya bagus. Misalkan, bagaimana halnya dengan yang sepedaan, Ustaz? Sepedaan, masa sepedaan harus kita hadap kiblat toh. Saya dari mana, dari rumah itu Kriamangli ke Betul Amin itu, kalau dulu masih ngajar itu saya Yasin dengan Waqi'ah, Yasin dengan Waqi'ah itu setiap hari dari Kriamangli ke Betul Amin. Alhamdulillah, barokahnya Betul Amin berhenti saya di Betul Amin, berhenti hanya Yasin dan Waqi'ah berhenti di Betul Amin saya. Ya, Barokah besar. Buat sendiri di Kriamangli. Akhirnya saya kayak di Betul Amin sendirian tetap sampai sekarang iya. Di sana guru-guru saya rekrut sekarang sudah 34. Nah, kan? Sudah 34. Buat Betul Amin kedua. Murid saya juga sudah 256 sekarang. Sudah. Coba tetap di Betul Amin. Makanya jenengan yang Betul Amin jangan Barokahnya. Iya. Pesannya dari Ustaz Hafid gitu. Sampai nggak boleh berhenti, tidak boleh di sini terus, nah seperti itu. Saya ketika rekrutmen ya, tidak boleh di sini terus, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang berani keluar dari Betul Amin. Cuma saya toh. Iya, cuma saya. Betul. Yang keluar dari Betul Amin itu kena P3K yang lebih besar. Dan saya keluar dari Betul Amin ada agak aku tak PC, tidak punya gaji, tak gimana? Saya nggak punya, siswanya gratis. Di Betul Amin tidak ada gajinya juga. Keluar dari Betul Amin, ya. Tapi rezeki masa dari Betul Amin doan begitu. Jadi, iya, jadi tidak dari sana toh seperti itu. Alhamdulillah. Jadi cepat-cepat keluar. Saya teman-teman saya, ayo keluar sendiri. Saya enak sudah punya. Iya kan buat dulu juga punya. Saya mau kemana kalau keluar? Jadi tidak berbicara. Tidak berbicara. Kan punya saya. Kalau dipanggil orang tua harus jawab, jangan baca Al-Quran. Sholat aja harus jawab. Iya Bu, jawab kalau sudah dipanggil orang tua. Ya, tahu ceritanya Junaid kan? Iya, seperti itu harus jawab kalau dipanggil orang tua. Al-Quran ibadah yang utama. Gambaran bagi yang membaca Al-Quran bagaikan pedagang yang tidak mengalami kerugian, tak pernah mengalami kerugian. Itu ada surah Al-Fatihah. Petunjuk mutlak kebenarannya, pedoman untuk keselamatan. Utamanya banyak sekali. Berikutnya saya coba terangkan tajwid sekarang dulu. 1, 2, 3. Siapa yang tahu isinya tajwid? Apa tajwid itu? Tadi sudah definisinya sudah. Apa isinya tajwid? Membaca Al-Quran. Non mati dan tanbih. Nun sukun. Mim sukun. Nun sukun. Non nama mim bertasdid. Iya. Huruf. Semua Ustaz. Tajwid perhatikan. Tajwid itu 1 makhrijul huruf. Saya menerangkan makhrijul di sini tidak selesai. 1 pasti. 20 makhrijul huruf itu tidak selesai. 1 makhrijul huruf. Yang kedua, sifatul huruf. Makhrijul hurufnya perhatikan. Makhrijul huruf itu terbagi menjadi 5. Bagus. Sifatul huruf terbagi 2. Berlawanan dan tidak berlawanan. berlawanan yang tidak berlawanan, ya betul. Ada berapa semuanya? 17. Ada? Sifatul huruf. Berarti
sifatul huruf. Pencapaiannya 19 sifatul huruf. Saya terangkan sifatul huruf. Kata saya biasanya seperti ini sifatul huruf. Hamas artinya sama tidak terang, jahar artinya tanpa atau terang, syiddah artinya kuat. Apa? Semuanya itu huruf-hurufnya harus hafal. Makanya dewan juri itu misalkan dah hafal semua itu ngarang dewan juri itu. Nah, moro-moro ada nilai itu tanpa ada cerita-cerita. Kayak berikutnya yang ketiga, kamu satu makhrajul huruf, dua sifatul, empat akamul huruf itu apa saja? Banyak kayak tadi yang disebutkan. Satu hukum dan tanwin, hukum dan sukun tantang apa saja? Cek 1, 2, 3. Hukum dan sukun dan tanwin apa lagi? Hukum minsu. Berikutnya Guna mem bertasdid. al. Oke, 3. Perhatikan, guna itu sifatul huruf, bukan hukum. Iya, berikutnya. Berikutnya. Lafdul akamur roh. Akamur roh. Jadi al ta'rif, hukum mim sukun. Itu 5 itu sudah. 1. Hukum mim sukun dan tan. Hukum mim su. Hukum lafdul jala. Hukum roh. Hukum al ta'rif. Oke, ada hukum apa lagi? Nah, itu namanya ahkam. Harus hafal semuanya. Hafal semua. Al ta'rifnya, asyamsiyah, al-qamariyah. Oke, hukum mim sukunnya, terus hukum lafzul jalalahnya bagaimana, ada berapa lafzul jalalahnya, rohnya ada berapa rohnya. Jadi seperti itu, ada semua. Rohnya terbagi menjadi 2, terus 2 itu menjadi berapa punya saya, hukum roh ini ada 7 dan 6 berapa? Ada 13 hukum roh di sini punya saya. Ini saya rangkai dulu masih sering psikobiraan, tahun tidak tahu, paling sekitar tahun H atau tahun Jim. Ya, jadi itu harus tahu itu hukum-hukumnya itu. Kalau tidak tahu, jadi berikutnya itu 3 sudah. Tajwid. Yang keempat, tajwid itu isinya adalah al-madduh wal. Yang isinya emat itu hukumnya banyak macam-macamnya. Macam-macamnya emat adalah ada 26. Loh, kok 18? Ada 14. Nah, kan 14. Oke. Al-maddu wal qasar. Jadi ada 4 di tajwid, makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, al-maddu wal qasar. Mat ini terbagi menjadi 2 bagian. 1. Mat yang bagi mat asli atau mat tabi'i, yang kedua mat far'i, rancak. Oke, rancak. Itu ada 12. Oke, saya tutup sekarang. Sekarang dari makhrajul huruf. Sedikit sih. Itu namanya tajwid, isinya tajwid. Lain dengan isinya fasahah lain. Berikutnya makhrajul huruf. Ada berapa makhrajul huruf terbagi menjadi berapa tadi? 5. 1. Al-hal. Paham? Diingat, kalau tidak diingat al-ilmu, so itu ilmu guys. Pokoknya itu tadi diikat dengan tulis. Sekarang pokoknya itu filhafiyun, direkamun. Direkam. Jadi diikat dengan HP, direkam. Oke, 1 al-hal. Berikutnya al-jauh. Berikutnya al-lisan. Berikutnya asyafatain. Berikutnya itu huruf itu semuanya. Contoh al-hal itu apa? Huruf-hurufnya yang ada di tenggorok. Yang al-lisan huruf-hurufnya yang ada di lisan. Sekarang hoyshum apa hurufnya? Ini yang banyak belum begitu paham. Nun dan. Oke, perhatikan.
Kedudukannya perhatikan nun dan mim. Huruf apa itu? Guna. Oke, perhatikan. Guna masuk pada satu huruf. Kalau kebetulan kecepatan. Ya. Oke, berikutnya. Khaisyum mampir. Mampir. Nun dan khaisyum itu mampir saja. Mampir. Perhatikan. Yang mampir. Inna mimma kesini. Inna mimma. Contoh itu coba 1, 2, 3. Inna mimma. Ya, saya tidak hitung, tidak bahas panjangnya, masih bentar lagi. Itu kalau tidak mampir sampai nginep bahaya. Enteng-enteng beras itu. Katanya Tat Sahe di sini dulu ada di Gebang sini, penyakit terberus. Jadi bahaya itu. Kenapa? Perhatikan, kalau sampai nginep, tidak mampir saja. Ya, itu nginep itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti itu Pak nginep. Makanya Abengkop. jadi mampir saja. Inna mimma, mampir ke sini. Tidak harus pegang. Apa? Hidungnya. Pegang. Ya, tahu pegang. Jadi kan banyak yang seperti itu. Assalamu alaikum zai pargoto itu. Ya, jadi khaisyum tidak seperti itu. Paham? Itu isinya apa namanya tadi? Makharijul huruf. Huruf-hurufnya makharij huruf itu terbagi menjadi 5 itu bagiannya. Al-halq sekarang. Contoh al-halq. Apa isinya al-halq itu? Hamzah, ain, ha, ghain. Apa? Hamzah, ain, ha, ghain. Lagi 2, 3. Hamzah, ain, ha, ghain. Saya ikut dari bawah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain. Ghain. Coba tuh ada 3. Ketika ngomong, perhatikan berbicara, renteng itu bukan karena dari sifatnya, membetulkan makhraj huruf. Apa kamu misalkan itu? Memang harus seperti itu. Iya, memang harus seperti itu. Jadi makan apa ngomong itu renteng itu ya. Jadi contoh sekarang. Saya langsung contoh. Perhatikan benar apa tidak. A sama H. A sama H. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar? Takut mendengarkan. Benar. 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 Kurang. Kurang. Maka siapa yang ngambil jemuran tadi? Aku. Itu di sini makhrajnya kalau A itu. Coba. Di sini kan? Yang benar aku. Seperti itu yang benar. Alhamdulillahi. Saya mau tanya dengan adil, jujur. Benar sholat? Iya. Padahal tenaga pengajar Al-Quran. Kau ngimamin. Dan ngimamin ngapunten kaum hawa yang banyak terburu-buru. Saya teliti mulai dari tahun alif sampai tahun ya juga seperti itu.